selaku seorang guru. Nah, harapannya nanti guru bisa mengembangkan visi sekolah agar bisa berpihak kepada murid. Walaupun ini nanti masih dalam rangka pendidikan yang dilakukan Bapak Ibu, tetapi saya berharap nanti Bapak Ibu di situ bisa ikut berperan aktif dalam merumuskan visi sekolah. Kita mereview visi sekolah ya Bapak Ibu, nanti sudah sesuai atau belum, sudah berpihak kepada murid atau belum. Demi luputnya acara, saya bacakan sejumlah acara terlebih dahulu. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua nanti pengantar, acara yang ketiga melengkapi kalimat pelengkap dan merumuskan visi sekolah. Acara yang keempat adalah menyampaikan kegiatan di sekolah yang sudah menggambarkan visi. Acara yang kelima adalah menyampaikan rencana prakarsa perubahan dari bumi. Acara yang terakhir tadi begitu Bapak Ibu. Untuk materi hari ini sudah ada yang terima kasih. Bapak Ibu, mari kita buka acara pagi hari ini dengan baca-bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar. Tidak setekan ya Bapak Ibu, kita santai saja, oke. Jadi seperti keluarga kita, kita sharing sebetulnya Bapak Ibu. Seandainya nanti dalam kata-kata memang kemudian disimpulkan visi sekolah sudah sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu semuanya, berarti visi-visi ini sudah luar biasa. Seandainya belum, maka bisa ditambahkan lagi yang sesuai itu seperti ini. Begini Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian untuk mengisi kalimat rumah akan dipanggil langsung oleh beliau. Sebelumnya dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku kepala sekolah yang kami hormati Ibu Guru Sekian Kasih, selaku pengajar praktik, juga Ustazah Guru Karyawan SD3 Indonesia ini yang saya sayangi dan saya hormati. Pertama kali kita mengajarkan bersyukur mengenai seluruh karena berkat informasi dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang tamu kelas sekolah sekarang dengan keadaan sehat. Yang kedua, salawat serta salam kepada kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan semuanya yang bersama saya mengambil diskusi hari ini. Dari saudara-saudara untuk aktif dalam kegiatan diskusi. Tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Saya seorang guru pendidikan atas kelas Kabupaten Kebumen dan pengajar praktik saya Ibu Sekianisi SPP dari SDN Buang. Di sini saya memiliki beberapa batik puisi berjudul Aku Melihat Indonesia. Apakah dari saudara-saudara ada yang berkenan membacakan? Saudara baca Bismillah.
Aku melihat Indonesia. Saya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai, melihat aku mendengar lautan Hindia bergelora membangun di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Bagaimana perasaan Ustadz usai membaca dan mendengarkan puisi tersebut? Apa yang berguna dalam Anda? Maaf, tadi saya foto saya lupa tidak membawa kacamata. Tadi puisinya berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Masya Allah, ini karyanya bagus sekali. Jadi kalau menurut sepemahaman saya, maksud dari karya ini intinya ketika Insinyur Soekarno tersebut melihat pemandangan mulai dari pantai, sawah-sawah, gunung-gunung, dan semuanya itu langsung di dalam penglihatannya itu, oh ini Indonesia. Seperti kalau kita tahu 1000-an zaman dulu itu ada gambar kereta. Nah, menurut saya mungkin seperti ini, langsung mewakili, oh begitu melihat, oh inilah Indonesia. Melihat jalan-jalan, saya pribadi sendiri suka sekali kalau sore-sore naik motor seperti itu dengan anak dan suami melintasi sawah-sawah. Oh mas, aku sering kalau lihat hijau-hijau seperti ini, kayak aduh, itu yang saya syukuri dari saya tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena di sini itu pemandangannya itu sangat bagus. Dulu waktu masih kecil juga seperti itu, sama ketika melihat gunung, dulu kan masih semangat-semangatnya. Saya pernah mendaki gunung, alhamdulillah 1 kali saja. Setelah itu saya capek, tidak kuat. Nah, saya melihat ketika dulu saya mendaki gunung yang karena pemula, beberapa kali saya naik ke Bukit Akbar. Saya lihat, masya Allah, pemandangannya, inilah Indonesia. Mungkin seperti itu yang dirasakan Insinyur Soekarno ketika melihat pemandangannya dari Indonesia. Oh, langsung terukir, ini loh Indonesia. Dan rasa bangga tinggal di Indonesia. Begitu mungkin. Terima kasih. Dan saya mungkin dari lain ada yang mau menambahkan. Saya sekian. Assalamualaikum. Puisi tadi, puisi Insinyur Soekarno itu menginspirasi visi dari presiden pertama kita. Jadi visi yang menggambarkan wujud persatuan dari beragam kekayaan Indonesia. Untuk sekali yang saya tetapi ketika melihat berbagai gunung Indonesia itu adalah Indonesia. Baik, ada beberapa bagian visi menurut ahli saya sendiri. Ini visi merupakan gambaran atau bayangan tentang masa depan. Ini sebenarnya dunia pendidikan kita yang berisi cita dan citra positif terkait proyek impian atau sekolah impian. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat
berharap bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Visi menurut saya adalah sebuah peta jalan menuju masa depan yang lebih baik, sebuah transformasi yang kita impikan dan yakini akan terwujud melalui kerja keras dan inovasi. Visi adalah hasil kolaborasi dan harapan seluruh warga sekolah, sebuah komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memberdayakan. Kita akan berdiskusi dimulai dari melengkapi kalimat rumpang yang pertama. Bisa dibaca terus ada kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang saya akan membacakan hasil jawaban dari kalimat rumpang yang sudah dijawab oleh saya. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid yang cerdas, kreatif, mandiri, bernalar kritis dan berakhlak mulia, santun, menghargai, menyayangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memimpikan murid yang aktif, kreatif, kritis, sopan dan santun, dan juga rajin beribadah. Yang ketiga, kita memimpikan murid-murid yang sopan, santun, mau berusaha dan rajin beribadah. Selanjutnya, soleh atau solehah, berbakti pada guru dan orang tua, taat pada agama, mandiri, kreatif, disiplin sesuai dengan karakter profil belajar Pancasila. Saya memimpikan murid-murid yang baik, soleh dan solehah, senantiasa menghormati gurunya dan bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Ya. Saya memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah. Selanjutnya, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berpikir kritis, gotong royong, dan berwawasan global. Dan yang terakhir, kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang unggul, akidahnya lurus, akhlaknya baik, ibadahnya baik, serta memiliki prestasi. Impiannya sungguh luar biasa, indah dan masya Allah, mudah-mudahan tercapai. Jadi dari semuanya yang Ustazah impikan ini semuanya mengandung unsur berakhlak mulia, kemudian ada cerdas, kreatif, mandiri,
Jadi kesimpulannya di sini yang terbanyak adalah yang sesuai dengan karakter kreatif pelajaran Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, serta bermulia, kreatif, mandiri, berpikir kritis, berpengalaman, berwawasan, berpengalaman. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kalimat rumah yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik. Saya bacakan ya. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama, anak yang mempunyai kelebihan dan keunikan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab kita untuk mendidik amanat dari para orang tua atau wali murid. Yang ketiga, seorang yang mempunyai potensi, tinggal bagaimana kita menggali potensi itu serta mengarahkan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, saya percaya murid adalah calon generasi masa depan dari agama dan bangsa kita. Yang kelima, kita percaya bahwa murid adalah anak dari wali murid yang dititipkan kepada kita. Selanjutnya, iya. Betul semua, masya Allah, luar biasa. Masya Allah ya, Masya Allah semuanya. Yang selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah investasi akhirat. Dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada murid, kita akan mendapatkan pahala amal jariah. Masya Allah. Murid adalah calon penerus dan generasi masa depan yang akan meneruskan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Murid adalah selembar kertas yang harus diisi dengan hati-hati agar isinya kelak bermanfaat untuk semua dan tidak mubazir. Terakhir, murid adalah individu yang mampu kita bimbing sesuai nilai-nilai Pancasila dan agama, serta calon penerus bangsa menuju generasi emas 2045. Ya, kita sepakat ya. Jadi murid-murid kita adalah amanah masa depan untuk bangsa kita, yang mereka itu semuanya memiliki kelebihan dan potensi masing-masing yang harus kita kembangkan. Masya Allah. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Kalau mau SDG dulu, saya lanjut ke waktunya 110 menit. SDG dulu ya, saya dulu. Sendiri bagian tulis berikut. Coba sendiri. Kalau saya pertama itu gitu ya, saya
Oke, mudah-mudahan mencairkan suasana. Lagi bos. Lagi belum semua Pak bos. Oke. Buka mulut tertawa 4 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Kita lanjut yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Silakan dibaca. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan peserta didik dan keluarga. Di sekolah kita mengutamakan untuk mengajar, mendidik dan menjaga murid-murid. Di sekolah kita mengutamakan kewajiban dan hak kita sebagai pendidik. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan peserta didik, anak-anak dan lain-lain. Di sekolah saya mengutamakan kenyamanan murid dalam belajar bersama ketika anak merasa nyaman mereka akan banyak belajar dengan bahagia. Di sekolah kita mengutamakan kekeluargaan, kebersamaan, kedisiplinan, kejujuran. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran. Di sekolah kita mengutamakan tugas kita sebagai pengajar dan mendidik anak-anak atau mendidik anak-anak yang cerdas dan berakhlak yang mulia. Kesimpulannya, di sekolah kita mengutamakan kewajiban kita, yaitu yang pertama, kedudukan adalah kepentingan peserta didik nih, tadi sudah bisa. Baik itu dari kenyamanan dalam belajar, kemudian kenyamanan belajar, kemudian kedisiplinan, kejujuran, kebersamaan, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Lengkapi kalimat tentang berikut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita itu sadar bahwa muridnya korban situ muridnya murid di sekolah kita sadar iya
Ya, silakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugas dari guru harus dikerjakan sesuai ketentuan. Mereka harus disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap perilaku mereka. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk belajar, bermain, dan berteman dengan baik. Kemudian bahwa belajar itu melelahkan. Kemudian bahwa mereka adalah anak-anak yang bertanggung jawab atau paham dengan tugasnya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mengerjakan tugas adalah kewajiban. Mereka membutuhkan ilmu dari gurunya sehingga mereka mau belajar dan membutuhkan bimbingan baik dari segi pelajaran maupun akhlak yang baik. Sekalian semuanya benar, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari tahun tadi mereka harus belajar dengan baik, kemudian ke sekolah dalam untuk belajar, mereka harus belajar dengan baik, kemudian bermain dan berteman dengan baik. Karena mereka membutuhkan ilmu dari gurunya, mereka harus patuh pada guru. Lanjut ke bahwa saya guru kita, warga di sekolah ini yakin untuk warga di sekolah ini yakin untuk mengikuti peraturan sekolah dengan baik agar sekolah indah dan berkah. Saya yakin untuk menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab dengan mengharap ridho Allah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing murid untuk meningkatkan kemampuan mereka dan menggali prestasi potensi yang dimiliki. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membuat sekolah lebih maju, mendidik siswa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang baik, kemudian menjalankan kewajiban kita dengan baik dan benar. Selanjutnya, sebagai pengajar dan pendidik yang baik atau guru, menjadi murid yang baik yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan kewajiban agama dan meninggalkan larangannya. Jadi semua jawabannya benar ya, masalah. Yang kita yakini di sekolah ini yaitu kita bertanggung jawab, kemudian mengikuti peraturan
semuanya. Yang keenam, kita keluarga di sekolahan paham bahwa belajar dan mengajar adalah tugas kita. Menjadi siswa yang baik merupakan tugas kita dan melakukan menjadi siswa dan melakukan adalah segala sesuatu yang kita lakukan tidak kita pada kita dan orang di sekitar kita. Pengajian sekolah menjadi salah satu tanggung jawab pendidik dan tanggung jawab dari belajar mengajar memberikan usaha dari pendidik dan kolaborasi antara guru. Kita melakukan sekolah ini karena bahwa sekolah adalah tempat menimba ilmu sehingga para guru harus tahu dalam mengajarkan ilmu kepada murid-murid. Kesimpulan dari jawaban bisa tadi, yang pertama kita memiliki murid-murid yang berpengalaman ya, kemudian yang kedua kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang unik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid-murid kita, jadi kita harus dalam pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu harus bertanggung jawab. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengajar dan mendidik sesuai tupoksi kita masing-masing. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus berkolaborasi, bekerjasama. Jadi tidak ada di sini yang merasa paling kuat atau merasa paling benar. Kita sama-sama belajar dan mengajar, kita berkolaborasi untuk mewujudkan untuk kepentingan murid kita. Itu. Oke, kita lanjutkan ke melihat sisi sekolah kita, SDIT sendiri. Apakah sudah sesuai dengan selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita tadi, murid yang kita impikan di masa depan. Visi SDIT saya bacakan. Terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif,
mandiri, berpikir kritis, gotong royong, dan berwawasan global berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. M-nya banyak kan itu. Satu sadar apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita impikan tentang murid kita? Sudah konkret ya, Masya Allah. Pembentukan peserta didik yang beranak mulia, kemudian itu semua adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat termasuk cita-cita pendidikan nasional kita. Jadi kemarin waktu dalam guru negara itu yang pada materi di elaborasi pemahaman oleh instruktur itu bahwa di dalam ancaman visi itu profil pelajar Pancasila itu tidak boleh dituliskan fasenya, misalnya cerdas berdasarkan berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu apa saja harus kita jabarkan. Kita alhamdulillah di sini di sekolah kita sudah menjabarkan semuanya. Itu cita-cita untuk murid kita di masa depan. Mudah-mudahan tercapai. Dari visi tersebut, SDIT Imam Syafii kita mempunyai keinginan dan tekad untuk mendampingi peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia di semua aspek kehidupan, kreatif, menjadi pribadi yang mandiri, suka bergotong royong dan memiliki wawasan global yang selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu salaful ummah, bukan berdasarkan pemahaman golongan-golongan yang menyimpang. Untuk mencapai visi tersebut, sikap dan perilaku kita sebagai guru, murid kita, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi tersebut itu apa sih? Ustaz-ustazah bisa menyebutkan contohnya sikap dan perilaku kita sebagai gurunya harus bagaimana? Misalnya kita harus sabar, pembelajaran yang muridnya harus sadar akan pentingnya belajar, patuh dan hormat terhadap guru, kepala sekolahnya juga memberi kesempatan kepada semua untuk belajar. Kemudian orang tua itu di rumah mendampingi anak-anak belajar. Dari ustaz-ustazah, menurut ustaz-ustazah bagaimana sikap dan perilaku kita semua? Mau diteruskan atau secara lisan saja? Sebagai guru dulu coba silakan. Ya, sebagai guru. Silakan bebas siapa yang mau silakan. Kita harus bisa menjadi panutan bagi murid kita, menjadi tauladan bagi murid kita. Jadi kita bukan cuma memberikan perintah, tapi kita harus menjadi tauladan. Boleh jadi toladan terus. Ya Bu ya, mau tidak bisa tulisan. Ya, tidak boleh jauh tentang sekali. Sebagai guru kita harus mencontohkan anak-anaknya kepada guru kita ya, supaya mereka juga memiliki anak yang mulia dan berhubungan yang lain seperti itu. Di sana yang lain, guru itu sebagai contohnya. Jadi kadang di rumah dia ingin melakukan gurunya di sebagai guru harus mengambil untuk mengajarkan
sebetulnya masih sama guru semuanya karena guru ditutur dan dijuru. Nah, biasanya anak-anak itu lebih percaya sama gurunya meskipun orang tuanya itu adalah guru, tapi guru yang jadi wali kelasnya anak yang biasanya lebih dipercayai begitu. Sudah terakhir yang bersama. Masya Allah. Ya. Kalau saya jadi bapak kepala sekolah, ya, terus ada menumbuhkan rasa hormat kepada sama teman semuanya, dan kami memberikan berusaha menciptakan sekolah sunnah yang ramah dalam desa kami juga, dan berkata secara baik berpendapat kepada anak-anak, guru dari semua kalangan, dan berusaha menampung dan menanggapi sesuai dengan kemampuan kami sebagai orang. Terima kasih. Jawaban saya hampir sama dengan semuanya ini. Apa samanya? Intinya menjadi contoh yang baik. Ini silakan ini Bu. Iya. Iya itu agak jauh. Oh dikeluarkan udah dikeluarkan. Kalau harapan dari orang tua bagaimana? Kalau harapan orang tua jelas mendapatkan pelayanan yang baik dan terdidik sesuai aturan yang sunnah. Mayoritas kayak gitu. Jadi kenapa sekolah di Islam SDK? Karena menjadi agama umum tinggal itu. Sikap sebagai orang tua yang menjalankan visi bagaimana? Yang menjadi hal ini. Sendiri ini lagi tak bisa ngomong. Sebagai perilaku kita sebagai guru, ya saya sebagai wali tentunya saya harus memberi arahan bahwa pendidikan di rumah dan di sekolah itu kaitannya sinkron, Pak. Maksudnya misal katakanlah kalau kita ingin anak kita jadi anak yang soleh, otomatis kan kita tidak bisa hanya mempercayakan kepada sekolah, tapi kita di rumah juga harus memberi pendidikan seperti itu. Ya mungkin sudah tidak terlalu lebih. Saya ditebus. Jadi kita harus semuanya harus punya sikap dan perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Kemudian, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama berkolaborasi untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut? Mas Jari saya aku pakai skill. Sekarang ada inisiatif perubahan. Ini kayaknya pindah bisa Perubahan gimana? Apa mana? Ya, saya berikan contoh yang saya terima.
membuat beberapa rangkaian perubahan, tapi saya mengambil salah satunya saja. Rangkaian perubahan saya menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik. Saya mengambil salah satu dari profil pelajar Pancasila, yaitu kemandirian. Dari mandiri, nanti anak-anak termotivasi untuk belajar sepanjang hayat, kemudian punya motivasi belajar yang tinggi. Nah, rangkaian perubahan ini saya langkah konkretnya di antaranya yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan